Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Amrin dengan NIM 221424013. Saya dari kelas A, semester 2, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan isu identitas palsu, ancaman, bisu di era digital. Baik, langsung saja kita ke videonya. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, dunia mengalami transformasi besar-besaran dalam cara manusia berkomunikasi, belajar, dan bekerja. Kemudian akses informasi, perkembangan media sosial, serta fleksibilitas interaksi daring menjadi simbol kemajuan zaman. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul sebuah persoalan krusial yang kerap terabaikan, yaitu penyalahgunaan identitas palsu. Identitas palsu bukanlah hal baru, tetapi di era digital, praktik ini menjadi semakin kompleks dan sulit dilacak. Orang dapat dengan mudah membuat akun media sosial palsu, memalsukan dokumen identitas sehingga berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya demi keuntungan pribadi. Praktik ini tidak hanya merasakan masyarakat secara umum, tetapi juga merambah ke dunia akademik yang seharusnya menjunjung tinggi nilai dan kejujuran integritas. Dalam konteks media sosial, identitas palsu digunakan untuk berbagai tujuan yang merugikan, seperti penipuan, penyebaran hoaks, perundangan digital, bahkan manipulasi opini publik. Sementara di lingkungan pendidikan, identitas palsu dapat digunakan untuk menyontek, memalsukan ijazah atau data akademik, sehingga mengakses beasiswa atau fasilitas kampus yang tidak seharusnya mereka terima. Praktik-praktik ini jelas merugikan banyak pihak dan mencederai nilai-nilai besar, keadilan dan transparansi. Sebagai mahasiswa, saya memandang persoalan identitas palsu sebagai ancaman serius yang tidak boleh dianggap remeh. Dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat untuk menumbuhkan karakter, mengasah intelektualitas, dan membentuk integritas. Ketika ada individu yang memperoleh keuntungan melalui cara curang seperti menggunakan identitas palsu, maka sistem pendidikan menjadi tidak adil. Mahasiswa yang bersungguh-sungguh dan berjuang dengan cara yang benar akan kalah bersaing dengan mereka yang curang. Hal ini tentu akan merusak moral generasi muda dan menciptakan ketimpangan dunia akademik. Selain itu, dampak dari identitas palsu tidak berhenti di ranah akademik atau media sosial saja. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat menciptakan krisis kepercayaan sosial. Masyarakat akan semakin sulit mempercayai informasi institusi, bahkan sesama individu. Disinilah letak bahayanya ketika kepercayaan sebagai fondasi dasar hubungan sosial mulai runtuh karena makarnya penipuan identitas. Untuk mengatasi persoalan ini, solusi harus dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari level individu hingga kebijakan negara. Pertama, mahasiswa dan generasi muda pada umumnya harus dibekali dengan literasi digital yang baik. Kita harus mampu mengenali ciri-ciri akun palsu, memahami etika digital, serta menyadari bahwa dari penyalahgunaan identitas, kampus dapat mengambil peran strategis dan memasukkan pendidikan digital sebagai bagian dari kurikulum atau kegiatan pelatihan. Kedua, institusi pendidikan dan platform digital harus memperketat sistem verifikasi identitas, penggunaan autentikasi dua faktor, sistem biometrik, atau integrasi data resmi dari lembaga pemerintah bisa menjadi langkah konkret untuk mengecek pemalsuan identitas.
ketiga, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan identitas. Undang-undang ITE dan hukum pidana harus ditegakkan secara adil dan konsisten agar pelaku tidak merasa bebas berbuat curang. Hukuman yang tegas akan menimbulkan efek jera dan menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Terakhir, kampus dan organisasi mahasiswa dapat berperan aktif dalam menciptakan budaya anti penipuan melalui seminar, kampanye sosial, dan diskusi terbuka. Mahasiswa bisa diedukasi tentang pentingnya menjunjung nilai kejujuran dan menjadi agen perubahan di era digital. Sebagai generasi yang tumbuh di tengah era teknologi, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menggunakan kemajuan ini secara bijak. Identitas palsu mungkin tampak sepele sebagai orang, namun jika dibiarkan, ia akan tumbuh menjadi akar dari berbagai persoalan besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, menjaga kejujuran, melawan kecurangan, dan membangun dunia digital yang lebih bersih dan bermartabat. Itulah penjelasan isu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.